Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Pria yang diakrab disapa Mu'alem itu juga menyebut daerah yang sebelumnya terisolir sudah bisa dikunjungi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Menurut Muzakir, perpanjangan ini dilakukan dalam rangka proses rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur. Wali menjelaskan saat ini seluruh wilayah terisolir sudah mulai bisa dikunjungi. Lebih lanjut, Gubernur Aceh ini akan berusaha dengan maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya kebutuhan air bersih. Sedang kita siapkan dan sudah kita siapkan. Memang kita kurang, kan? Tapi apa boleh buat, ya nanti akan nyusu di lapangan, ke lapangan supaya masyarakat betul-betul dapat air bersih lah. Selain membutuhkan bantuan dan air bersih, masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan tenaga medis. Sebab sejumlah warga yang terdampak ada yang mengalami sakit. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri meminta kepala daerah untuk terus berinovasi untuk hadapi perubahan iklim. Tiap kepala daerah pun diminta bekerja sama untuk bersiap menghadapi bencana yang mengintai Indonesia. Banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membuka mata akan bahaya mengintai di Indonesia. Cuaca ekstrim juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan untuk mencegah terulangnya bencana di Pulau Sumatera. Jakarta pun terus berinovasi dan berkolaborasi dengan daerah lain di berbagai bidang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim. Kalau buat Jakarta, kolaborasi dan inovasi itu sudah menjadi hal keseharian. Karena Jakarta nggak mungkin tumbuh, nggak mungkin menjadi lebih membuat masyarakatnya aman, nyaman, dan membuat masyarakatnya lebih bahagia tanpa kolaborasi. Maka saya membuka diri dalam semua event untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan apapun. Kementerian Dalam Negeri pun terus meminta kepala daerah untuk berinovasi hadapi cuaca ekstrim dan bencana. Tentunya ide-ide yang baik dari pemerintah yang di Jawa ini itu juga bisa menjadi inovasi di luar Jawa dan nantinya akan dikembangkan sehingga inovasi-inovasi di daerah yang di luar Jawa itu akan semakin berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Hanya antar provinsi, kolaborasi dan inovasi antar lembaga negara juga perlu ditingkatkan. Tujuannya supaya bencana alam dan cuaca ekstrim bisa ditangani dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, menggendong bahan baku dengan kain, melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak
dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babakrung di Pidi Jaya Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat merobos arus deras banjir bandang untuk selamatkan warganya yang terjebak. Kepala Desa Babakrung di Pidi Jaya Aceh nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memperkuat sistem transportasi, menjamin kelayakan angkutan umum serta meningkatkan koordinasi waktu pengendalian inflasi daerah. Ya, Tito juga meminta Pemda untuk mengeluarkan kebijakan diskon tarif angkutan mudik dan pengendalian harga bahan pokok. Tito juga menekankan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di akhir tahun. Langkah tersebut diakui akan meredam laju inflasi di akhir tahun. Nah, untuk daerah juga saya minta sama, untuk tidak menaikkan harga transportasi lokal, baik darat maupun yang di laut, sungai, jangan dinaikkan. Karena jumlah penumpangnya kemungkinan besar meningkat. Kemudian juga kita juga mencegah terjadinya inflasi. Karena demand, permintaan akan tinggi. Orang mau merayakan, masyarakat mau merayakan Natal, Tahun Baru, liburan, dan lain-lain. Ya, mereka akan belanja, spending. Untuk itu tolong rekan-rekan juga mempersiapkan kesiapan logistik, makanan.